Okay, good morning, good afternoon, good evening, my students. Well, for this topic, we talk about development of language comprehension. You can see here the topic. See, and then before we continue to the topic, let me give you some statement here. In Indonesian language, lebih baik diam dan kelihatan bodoh daripada banyak bicara dan bodohnya lebih kelihatan lagi. Oke, saya berharap semuanya tidak bodoh, semuanya pintar lah. Tapi ya lebih baik diam dan kelihatan bodoh, kelihatan tetapi belum tentu dia bodoh. Oke, ini sangat relevan sekali. It is really related to development of language comprehension. Some people comprehend a certain message, a certain language, a certain text, but he try to keep silent. And the other people, some people, try to give their opinion, try to produce more languages, try to produce language without having a good comprehension. Ya, maka lebih baik diam dan kelihatan bodoh daripada banyak bicara dan bodohnya lebih kelihatan lagi. Okay, now let's see here. You can see the question here. In your opinion, what comes first, speech production or comprehension? If we talk about this, of course, speech comprehension comes first. When the infant in the mom's pregnant, the infant tries to know the sound features of her or his mother or her father. So that is why you need to keep speaking to your infant when they still in his or her mom's pregnant, right? Next question is, when do a child start to comprehend speech? Kapan sih anak-anak itu mulai memahami bahasa? In what age? It depends to the behavior. It depends to the mother and fathers, to their parents' way to educate their children. Okay? Ya, seorang anak itu akan tahu memahami bahasa yang dia ucapkan itu salah, benar, tabu atau tidak jika ada respon dari orang tua dengan mengatakan don't say it, jangan bilang gitu, itu pantang. Ya, seperti budaya orang Batak menyebutkan nama orang yang lebih tua itu pantang. See? Okay, next, can children understand speech that they cannot utter? Kira-kira bisa nggak ya si anak itu memahami bahasa yang mereka tidak pernah ucapkan? Ya, tentu mereka bisa paham. Ya, dengan makna yang ada dari raut wajah si pembicara dan si pendengar. Okay. Is there a relationship between a language and its speed of comprehension? Adakah hubungan antara bahasa dan kecepatan dalam memahami? Of course, there's a relationship between language and its speed of comprehension. Ya. Ada hubungan antara bahasa dan kecepatan dalam memahami. Semakin cepat kita memahami, maka semakin kita bisa melihat keterhubungan antara comprehension and production. Okay, let's see here before birth. Researcher found that fetuses atau bayi, janin, can receive sounds, bisa menerima suara.
Okay, it is a finding of researchers. Well, they can distinguish their mother sounds over the heartbeat and blood flow sounds. Mereka bisa membedakan suara ibunya dan suara yang bukan ibunya. Their heartbeats became faster than they hear their mother voice. Jadi heartbeats become faster, ya, lebih cepat mendengarkan suara ibunya daripada suara yang lain. Itu dia. So before birth, sebelum lahir, ini dia gambarnya sebelum lahir atau masih dalam bentuk janin. Silakan perkenalkan suaranya kepada si bayi, perkenalkan suara si ibu dan juga suara si calon ayah daripada si bayi atau fetus itu atau infant itu. Fetus, infant itu sama janinnya. Okay, before birth, if this is true, it can explain why infant prefer their mother's voice from very early age. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya seorang janin atau janin itu lebih menyukai suara ibunya dari usia yang sedini mungkin, ya. This theory is under dispute. Jadi teori ini belum bisa terkalahkan. Teori ini belum bisa terpatahkan, ya. If fetus can hear sounds, do their ears send the sounds to the brain? Jika janin itu mendengarkan suara, apakah telinga mereka mengirimkan sound itu ke otak mereka? Can brain process them? Of course, yes. Itulah hebatnya ciptaan Tuhan ini, ya. Itu keajaiban ciptaan Tuhan ini, betapa mulianya manusia ini diciptakan. Bayi yang masih di dalam kandungan pun sudah bisa mendengar dan mengirimkan suara-suara itu ke otak mereka, ya. Okay, now we come to some cases of speech comprehension development. Jadi kita mari lihat dulu ada 3 kasus dalam speech comprehension, ya. The first case is speech comprehension happens without speech production. Kasus pertama adalah speech comprehension yang berkembang tanpa ikutnya berkembang speech production. It is the first case. And the second case is speech comprehension developed before speech production. Hal ini bermaksud bahwasannya speech comprehension yang berkembang terlebih dahulu dan diikuti oleh speech production. And then speech production lags behind speech comprehension. Nah, ini kebalikannya, ya. Speech productionnya yang terlebih dahulu berkembang dan kemudian diikuti oleh speech comprehension. Oke, mari kita bedah satu-satu. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama, speech comprehension happens without speech production dan seterusnya. The first case is happened to Christopher Nolan. Kasus yang pertama itu terjadi pada Christopher Nolan. Bisa kita lihat kalau wajah Christopher Nolan ini jauh kalah dengan wajahnya ini, ya. Jauh lebih super, lebih ganteng, lebih dari segala aspek lah, ya. Tetapi tunggu dulu, tidak dari segala aspek. Ada lagi aspek yang perlu dilihat, ya. Oke, aspek yang perlu dilihat itu adalah Christopher Nolan ini born with a brain damage, ya. Sementara kalau yang ini lahir dengan normal, ya. Namun ketika si Christopher Nolan ini lahir dengan damage of brain, kerusakan otak. Akhirnya apa? Akhirnya speech comprehension-nya berjalan dengan baik. Okay, dia baik. Christopher Nolan can understand the sound very good in a good way. Dan jika kita ketemu dengan orang ini, kita harus bisa membinanya, mendidiknya menjadi manusia yang berguna. Manusia yang tidak berguna sekalipun, jika di tangan guru yang tepat, bisa menjadi orang yang baik. Christopher Nolan from Australia, dia bisa kita
buat karena speech comprehensionnya baik, hanya productionnya dia tidak bisa, hanya dia ngomong tidak bisa, maka dia bisa menjadi seorang become a writer by using stick to point to letters of his books. Jadi, kita bisa, atau orang-orang yang seperti ini lebih baik dijadikan menjadi seorang penulis, atau bahkan bisa menjadi seorang fine arts atau seorang seniman. Ini juga hal yang sama dialami oleh McDonald dari Amerika, tadi dari Australia. Jadi artinya orang-orang yang mengalami kasus seperti ini, solusinya ada, dan ini yang menjadi profesi yang terbaik buat mereka. The next case is speech comprehension developed before speech production. Ini adalah kasus yang terjadi kepada manusia normal, dan ini it is normally we can see here antara between comprehension and productions, mereka berkembang secara seimbang. Comprehension and production go in parallel. Children try to apply what they comprehend directly after they acquire. Nah, ini adalah ciri-ciri manusia yang normal. Ketika dia memahami suatu bahasa, dia paham. Setelah dia paham, dia kuasai dan menggunakan, acquire it. So ini kalau manusia yang seperti ini ya cocoklah menjadi profesi-profesi yang umum seperti guru dan profesi-profesi lainnya. The last case is speech production lags behind speech comprehension. Yang di sini yang bisa kita lihat adalah it is not normal. Some children speak after long time of their comprehension. Long time. Jadi dia lebih mengutamakan ke delay. You can see usually those children delay at the holoplastic one word stage. Jadi di sini adalah speech productionnya, dan itu sering berbicara kalau dia menggunakan nah, begitu adalah contohnya. Contoh dia ingin mengatakan saya makan kemarin dengan si John. Dia akan lebih cenderung mengucapkan itu seperti ini. Saya akan perhatikan. Saya makan kemarin dengan si John. Bisa lihat itu terjadi holoplastic one word stage. Artinya delay, terjadi delay di situ. Artinya dia mengalami speech production lags behind speech comprehension. Gitu ya. Itu adalah contoh kasus speech productionnya ya. Okay, of course, in producing of speech, we need to comprehend first, and we need to think it first. So there is a relationship between speech, production, comprehension, and thought. Okay, comprehension is listening plus thought. Jadi udah jelas ada hubungan antara production, comprehension, and thought. Kita tidak akan bisa memproduksi tanpa mengcomprehend dan men-thought dan memikirkan pertama. Let's see this. From this picture, dari gambar ini bisa kita melihat bahwasannya untuk mengcomprehend, untuk memahami, kita butuh hearing. Kita butuh mendengar dan butuh berpikir. Sama seperti indera kita diberi dua telinga, artinya lebih banyak mendengar dan lebih banyak berpikir. Otak ini juga terbagi menjadi banyak bagian, dan akhirnya kita bisa memproduksi. Oke, demikian dulu materi untuk pertemuan ini. Saya harap kalian bisa memahami makna daripada speech production, comprehension, and thought, serta korelasinya. Oke, that's all. Goodbye. See you next time.